Soalnya berbunyi, suatu larutan kalsium klorida yang mengandung 6% Bb saat terlarut mempunyai kerapatan 1,17 gram per mililiter. Jumlah mol Cl yang terdapat dalam 100 ml larutan tersebut adalah titik-titik. Sudah diketahui bahwa kalsium klorida 6% saat terlarut mempunyai kerapatan 1,17 gram per mililiter. Mol Cl sama dengan 100 ml, ArCa sama dengan 40, dan Cl sama dengan 35,5. Untuk mencari molaritas larutan, kita menggunakan rumus molaritas larutan M sama dengan A per Mr kali 1000 per P sama dengan 35,5 per 1,17 kali 1000 per 100 sama dengan 30,34188 kali 10 sama dengan 303,4188 meter per kilogram. Kita tuliskan lagi, kita mencari lagi, kita tuliskan di bawah 6 per 100 kali 40 sama dengan 2,4. Kita lanjut ke nomor 2. Sebanyak 4 gram cuplikan H2SO4 dilarutkan dalam 2 ml air. Jika dilarutkan, dinetralkan dengan 25 ml NaOH 0,8 meter, maka kemurnian kadar H2SO4 dalam cuplikan adalah titik-titik. Sudah diketahui 4 gram, sebanyak 4 gram cuplikan H2SO4, 25 ml air, NaOH 0,8 meter, maka kemurnian kadar H2SO. Sudah diketahui, kita lanjut, ditanya kemurnian H2SO4. Maka kita memakai rumus Ma kali Va kali A sama dengan Mb kali Vb kali B. Mb sama dengan 0,8, Vb sama dengan 25 ml, B sama dengan 1, A sama dengan 2. Ma kali Va kali A sama dengan Mb kali kali Vb kali B. Ma kali Va kali 2 sama dengan 0,8 kali 25 ml kali 1. Kita tuliskan lagi di bawah 20 mol per 4 sama dengan 5. Massa H2SO4 sama dengan 5 mol. Nomor 3. Soalnya berbunyi, sebanyak 10 ml campuran metana dan propana memerlukan 32 ml oksigen untuk pembakaran sempurna pada suhu tekanan tetap. Volume metana dan propana dalam campuran tersebut adalah ini. Kita langsung saja ke rumus CH4 tambah 2O2 sama dengan CO2 tambah 2H2O. C3H8 tambah O2 sama dengan 3CO2 tambah 4H2O. Kita misalkan VCH sama dengan X liter, maka FC3H8 sama dengan 10 kurang X liter. V sama dengan O2 pembakaran CH4 sama dengan 2X liter. VO2 pembakaran C3H8 sama dengan 5 kali 10 kurang X sama dengan 10 kurang 5X liter sama dengan 2X tambah dalam kurung 50 kurang 5X sama dengan 32 liter. Jadi sama dengan, kita substitusikan lagi menjadi 52 kurang 30, 5X kurang 2X sama dengan 18 kurang 3X. X sama dengan 6. 6 itu dapat dari
itu 18 bagi 3. VCH sama dengan X liter sama dengan 6 liter. VC3H8 sama dengan 10 kurang X. X tadi kan sudah kita ketahui bahwa 6. Jadi sama dengan 10 kurang 6 sama dengan 4 liter. Jadi hasil akhirnya 4 liter. Kita lanjut ke nomor 4. Terdapat 100 gram larutan NaNO3 10% berat dalam suatu botol fraksi. Berapa gram NaNO3 lagi yang harus dilarutkan ke dalam 100 gram larutan 10% tersebut agar berubah menjadi 20%. Sudah diketahui larutan NaNO3 sama dengan 100 gram berat dalam suatu botol fraksi sama dengan 10%, maka dipakai rumus persen massa. Persen massa sama dengan massa saat dalam campuran per massa seluruh campuran kali 100%, sama dengan 20% per 100 sama dengan 20% sama dengan 100 per 100 kali 10 per 100 kali 100%. Seperti yang kita lihat itu 100 dan 100 dapat habis dibagi sama dengan. Kita lanjut ke nomor 5. Suatu reaksi berlangsung sesuai dengan persamaan reaksi berikut. Fe2 tambah O2 sama dengan Fe2O3. Reaksi tersebut belum setara. Yang ditanyakan adalah pada keadaan standar terjadi reaksi 0,5 mol Fe dan 0,05 mol O2. Yang ditanyakan A, zat apakah yang bertindak sebagai pembatas sisa zat yang tidak bereaksi berdasarkan persamaan reaksi. Untuk menyetarakan persamaan reaksi, kita menggunakan metode aljabar. Fe tambah O2 menjadi VeO2. Cara mengerjakan metode aljabar. Fe2 tambah O2 menghasilkan Fe2O2. Kita misalkan A Fe2, B O2, dan C Fe2O2. Rumus yang dipakai pertama kita ambil dari kiri ke kanan. Kiri sama dengan kanan. VeA sama dengan 2C, O2B sama dengan 3C, C sama dengan 1, A sama dengan 2 kali 1, yaitu sama dengan 2. 2B sama dengan 3, 3 kali 1 sama dengan 3. 2B sama dengan 3, B sama dengan 3 per 2. Kita substitusikan A sama dengan 2, A sama dengan 4, B sama dengan 3 per B sama dengan 3, C sama dengan min 1, C sama dengan 2. Maka menghasilkan 4Ve tambah 302 O2 sama dengan 2Ve2O3. Kita lanjut ke B. Kita hitung fraksi. Cara menentukan fraksi pembatasan. 4Ve2 tambah O2 menghasilkan VeO2. 4Ve2 tambah O2 itu fraksi dan hasil reaksinya sama dengan Ve2O2. Mencari mol Ve2 sama dengan GrPAR sama dengan 0,59 per 1,5 sama dengan 0,1 mol. Mol O2 sama dengan Gr per Mr sama dengan 0,05 per 1,5 sama dengan 0,1 mol. Tentukan fraksi. Jumlah mol Ve2 sama dengan per koefisien O2 sama dengan 0,1 per 4 sama dengan 0,025 mol. Fraksi O2. Jumlah mol O2 per koefisien O2 sama dengan 0,05 per 3 sama dengan 0,61. Karena perbandingan jumlah mol dan koefisien V2 kurang
dari 0,2 sehingga sebagai proyeksi pembatasnya adalah V2. C. Menghitung kemolaran. 4 Ve tambah 3 O2 menghasilkan 2 Ve, 2 O3. Seperti yang kita lihat, kita mendapatkan 0,025 mol dari hasil pengurangan di atas. 2 Ve2 O3 sama dengan 2/4 kali 0,1 mol per 0,5 mol sama dengan 0,05 mol. Massa Ve2O2 yang terbentuk adalah caranya menentukan dulu MR 0,05 kali 102 sama dengan 5,1 gram. Mol yang tersisa adalah 0,025 mol. Massa O2 sama dengan 0,0025 kali 32 sama dengan 0,8. Kita lanjut ke nomor 6. Cuka pasar 4% mempunyai density 1,0058 gram per cm3. Berapa molaritas dan normalitas cuka pasar tersebut? CH3COOH, asam cuka. Sudah diketahui cuka pasar 4% density 1,0058 gram per cm3. Ditanya normalitas cuka pasar. Kita mencarinya dengan rumus molaritas sama dengan 10 kali massa jenis kali persen per mr. 10 kali 1,0058 kali 4% per min 60 sama dengan 0,67 mol. CH3COOH sama dengan 0,67 mol. Kita lanjut ke nomor 7. Apa makna dari 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai? Makna 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai adalah setiap 100 ml air sungai terdapat 0,0025 Fe. Karena 0,025 ml merupakan 25 per sejuta dari 100. Kita lihat cara menghitung jumlah Fe pada 25 ppm Fe dalam 100 ml air sungai. Diketahui ppm sama dengan 25, pelarutan air sungai sama dengan 100 ml. Ditanya VF sama dengan V larutan ppm sama dengan, kita pakai rumus VFE sama dengan V larutan ppm per 10 pangkat 6 sama dengan 1000 ml per 25 per 10 pangkat 6 sama dengan 0,0025 ml. Kita lanjut ke nomor 9. Larutan C6H12O6 dalam 100 gram air mendidih pada suhu 102,6 derajat Celcius. Kb air sama dengan 0,52. Kemudian seluruh glukosa dalam larutan difermentasi dengan reaksi C6H12O6 menghasilkan C2H5OH tambah CO2. Seperti yang telah diketahui, massa air 100 gram titik didih larutan 102,6 derajat Celcius, Kb air 0,52. Reaksi C6H12O6 menghasilkan C2H5OH tambah CO2. Volume gas standar atau MR sama dengan 180. Ditanya volume gas yang dihasilkan dalam keadaan standar. Cara menghitung nilai kenaikan titik didih larutan atau delta TB dengan menggunakan rumus delta TB sama dengan TB kurang TB Celcius derajat. Keterangan sama dengan TB sama dengan titik air larutan, TB derajat titik didih pelarut murni,
delta TB sama dengan TB kurang TB derajat sama dengan 102,6 derajat Celcius kurang 100 derajat Celcius. Maka kita lanjut hitung nilai molalitas larutan dengan menggunakan rumus delta TB sama dengan KB kali M. Delta TB sama dengan kenaikan titik didih larutan, KF sama dengan tetapan titik didih pelarut murni, M sama dengan molalitas larutan. Delta TB sama dengan KB kali M sama dengan 2,6 derajat Celcius sama dengan 2,6 derajat Celcius. Jadi M sama dengan 2,6 derajat Celcius bagi 2,6 derajat Celcius sama dengan 1 mol. Kita lanjut ke nomor 10. Rumus molekul senyawa organik. Ditanya adalah rumus molekul senyawa organik. C3H4O2N6 sama dengan C18H24012N6. Kita dapatkan C18 itu dari 3 kali 6, 24 itu 4 kali 6, 12 itu 2 kali 6, dan N itu 1 kali 6. Kita lanjut ke nomor 11. Banyak garam dapur yang harus ditabur ke dalam 0,5 ton salju agar titik beku air salju turun sebesar 1 derajat Celcius adalah. Untuk nilai TB sama dengan TB derajat kurang TB sama dengan 0 kurang 1 sama dengan min 1. Massa udara sudah diketahui 0,5 ton. Kita ubah ke kilogram sama dengan 500. Massa molar NaCl sama dengan 23 tambah 35,5 gram per mol sama dengan 58,5 gram per mol. TB sama dengan molalitas NaCl kali Kf kali 1. Min 1 sama dengan molalitas NaCl kali 1,86 kali 2. Sama dengan molalitas NaCl sama dengan min 1 bagi 3,72 molar sama dengan 0,2688172,43. Molalitas sama dengan jumlah mol terlarut bagi massa pelarut. Jadi 0,2688172,043 sama dengan jumlah mol NaCl bagi 500 kg. Jumlah mol NaCl sama dengan 0,2688172,043 molar kali 500 kg sama dengan 134,408602115. Massa NaCl sama dengan 30,2688172,043 kali 58,5 gram per mol sama dengan 15,72580645155 gram. Kita ubah ke kilogram. Menghasilkan 0,0172588,06451 kg. Kita lanjut ke nomor 12. Reaksi pembakaran sempurna dan tidak sempurna dari senyawa dekana. Reaksi pembakaran sempurna pada senyawa dekana adalah 2CH10H32 tambah 3 10 menghasilkan 20 CO2 tambah 22H2O. Reaksi pembakaran tidak sempurna pada senyawa dekana adalah 2C10H22 tambah 3 10 sama dengan 10 CO2 tambah H22. Nomor 13. Reaksi pembakaran sempurna dan sempurna dari bensin. Reaksi pembakaran sempurna pada bensin menghasilkan gas CO2 dan H2O. Reaksi pembakaran tidak sempurna itu selain menghasilkan gas CO2 dan H dan O juga menghasilkan
partikulat karbon atau kita sebut C dan CO. Kita lanjut ke nomor 14. Diketahui terdapat reaksi substitusi antara dua bromobutana dan natrium hidroksida CH3, CH2, CHBr, CH3 plus NaOH menghasilkan CH3-, CH2-, CH-, Br-, CH3 plus NaCl plus HOH. Kita lanjut ke nomor 15. Perhatikan persamaan reaksi. Berikut CH3-, CH2-, C sama dengan CH plus HCl menuju X. Tentukan dan jelaskan reaksi yang terjadi dan gambarkan senyawa utama yang dihasilkan dari reaksi tersebut. Seperti yang kita lihat pada gambar hasil persamaan reaksi CH3- CH2- CH sama dengan CH2 tambah HCl menghasilkan CH3- CH2- CH3- CH3 atau 2-klorobutana. Reaksi tersebut merupakan reaksi antara senyawa alkena dan asam halida atau asam klorida sehingga reaksi tersebut mereaksi adisi, yaitu reaksi pemutusan ikatan rangkap. Kita lanjut ke nomor 14. Jelaskan dan gambarkan reaksi eliminasi berdasarkan reaksi pembuatan 1 pentana dan 2 fluoropentana. Reaksi eliminasi adalah reaksi penambahan rangkap dari rangkap 1 menjadi rangkap 2 atau rangkap 3 atau rangkap 2 menjadi rangkap 3, atau kita sebut reaksi pelepasan atom atau gugus sehingga dibentuk ikatan baru. CH-, CH2-, CH3-, CH2-, CH3-. 17. Jelaskan menurut pendapat Anda yang ketahui tentang definisi dari biokimia. Menurut saya, biokimia adalah ilmu yang mempelajari molekul dan reaksi kimia terkatalis oleh enzim yang di dalam semua organisme. Biokimia juga mempelajari biomolekuler. 18. Mengapa kimia memiliki peran penting dalam mempelajari biokimia? Menurut saya karena melalui kimia dapat mempelajari lebih dalam tentang reaksi-reaksi kimia yang berlangsung dalam semua organisme dan biologi molekuler. 19. Metabolisme merupakan perubahan kimia dan energi yang terjadi dalam jasad hidup atau karena kegiatan jasad hidup. Jelaskan maksud dari perubahan kimia dan energi. Yang kita ketahui sendiri, perubahan kimia adalah perubahan zat menghasilkan sebuah zat yang baru dan bersifat permanen, contohnya pembusukan pada jasad. Dan perubahan energi adalah bentuk ke bentuk lainnya. Kita lanjut ke nomor 20. Jelaskan keterlibatan makromolekul dan metabolisme manusia. Menurut saya karena makromolekul yang bekerja pada peristiwa metabolisme dengan bantuan enzim sebagai aktivator. 21. Sebutkan dan jelaskan salah satu fungsi mineral yang berperan sebagai larutan elektrolit dalam tubuh. Fungsi mineral yang berperan sebagai elektrolit tubuh adalah mendukung aktivitas sel dan jaringan dalam tubuh. Contoh, juga menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Nomor 22. Vitamin termasuk senyawa organik dan atau anorganik. Menurut saya, vitamin termasuk dalam sekelompok senyawa anorganik yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap
organisme. Vitamin merupakan nutrisi tambahan yang diperlukan untuk tubuh agar bisa menunjang kinerja sel. Terima kasih.